Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu. Dan bersegeralah kamu sekalian meraih ampunan Tuhanmu dan meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Siapakah yang dimaksud uiddat lil muttaqin di sini? Yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu mereka orang-orang yang infak baik dalam keadaan lega maupun sempit. Lagi banyak keuangannya, lagi nggak ada urusan apa-apa, uang banyak, atau urusan lagi banyak, uang lagi sedikit, tetap dia infak. Yunfiqun, dia itu infakkan hartanya. Karena apa? Liwajhillah. Dia tidak mengharap apa-apa, tapi dia mau mencari keridhaan dari Allah semata. Maka inilah orang-orang yang disediakan surga oleh Allah, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang semua orang berhayal kepingin masuk ke dalam surga, tapi belum tentu mereka bisa masuk begitu saja. Adapun orang-orang yang infak, ini adalah masuk yang pertama, barisan pertama dalam kategori muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa. Itu yang pertama, orang-orang yang infak ketika dia lagi senang ataupun dia lagi susah. Oh ya, saya kira saya lupa tadi, Al-Ustadz Hadi beserta ibu dan juga yang sangat saya hormati, yang insya Allah juga selalu mendapatkan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dalam kesempatan ini hadir juga bersama-sama kita bersilaturahimi, dan juga Ibu Sundus. Waalaikumsalam warahmatullahi, bersama Ibu Tris, aktivis kita yang mudah-mudahan juga selalu dipelihara oleh Allah taala. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, barisan kedua adalah orang-orang yang dimasukkan kategori muttaqin adalah orang-orang al-kaziminal ghaiza, yang menahan marah. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, marah ada selalu di dalam hati kita. Cuma kadang-kadang manusia itu bisa menyimpan rasa marahnya. Ada orang yang kalau kesal, ada orang yang bikin salah, langsung dia marahin orang itu. Kalau kita sih nggak pakai simpen deh. Kalau ada yang ngeselin, yang megelin, langsung kita jawab di situ juga. Lega deh kita nih, perut kita udah lega. Jadi kalau udah dikeluarin udah enak rasanya. Ini kalau kita nggak munafik, nggak simpen di dalam, mulutnya manis, padahal dalamnya lagi marah, padahal dalamnya lagi kesel. Kita biar bisa membedakan ibu-ibu dan bapak-bapak. Kata munafik ini, apa yang dimaksud munafik? Kita nggak boleh munafik. Kalau dalamnya lagi kesel, luarnya tersenyum, itu kan namanya munafik? Bukan. Jangan salah mengartikan. Kita tersenyum kepada orang yang kita lagi kesel, yang kita lagi disakiti oleh dia. Di depan orangnya kita tegur dia. Apa kabar bu? Padahal hati kita sakit, kemarin disakitin nih. Tapi tetap kita berbuat baik. Kenapa? Menahan marah. Gak boleh semau-maunya kita marah. Kalau ada yang keselin sedikit aja langsung, jangan takut, datengin aja tuh orang. Kita maki-maki biar depan orang juga. Biarin, biar dia rasa, besok-besok kapok dia. Gak bisa kita hidup begitu caranya, ibu-ibu, bapak-bapak. Ada aturannya. Orang bikin salah, tahan marah. Tahan.
Wajahnya kok tetap aja senyum, katanya hatinya lagi marah, lagi kesel. Kok dia senyum, sama orangnya baik, karena kita berusaha untuk tidak menyinggung perasaan orang. Kita tidak mau orang lain kecewa dengan wajah kita. Jangankan ucapan kita, kata-kata kita yang nyakitin. Wajah saja, sikap saja, itu sudah bisa menyinggung perasaan orang lain. Badan nih Bu, biar nggak diucap tuh kata, badan aja bisa ngomong. Tubuh kita nih bisa ngomong. Kalau ada orang kita berpapasan ngadep sono, apa artinya? Ibu paham apa enggak tuh? Paham. Bahasa tubuh. Kita ngadep sono artinya kita nggak suka sama orang ini. Dan orang ini akan merasa tidak enak hatinya. Ya Allah, kenapa ya dia berbalik ngelihat saya? Padahal kita nggak ngomong apa-apa. Tapi kenapa dia memahami seperti itu? Bahasa tubuh. Hati-hati dengan sikap. Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita bagaimana beliau itu bersikap, bagaimana beliau berjalan, bagaimana beliau bertegur sapa kepada orang yang ada di hadapannya. Siapapun orang itu, apakah dia mukminun, apakah dia itu kafirun, sama. Semua dihormati. Semua dijaga perasaannya. Apalagi hati kita lagi kesel, muka kita ikut kesel. Kita perengutin tuh orang. Biarin, kita nggak kasih muka. Bila perlu kita pelototin dia. Jadi ibu kenapa sih tersinggung sama dia? Itu tadi dia melotot ngeliat saya. Banyak ya? Iya, dia melotot ngeliat saya. Saya sih nggak apa-apain dia, kok dia sendiri yang tersinggung. Nggak, katanya ibu melotot. Mata kita yang melotot gitu sih. Walaupun cuman mata yang melotot, tapi itu kan besar banget artinya. Kita nggak ngomong apa-apa, tapi ada sikap kita yang nggak bagus. Itu juga mari kita jauhi. Hati-hati ibu-ibu. Allah itu maha mengetahui di mana kita berada, apa yang kita lakukan. Jangankan tubuh, jangankan anggota tubuh, hati. Kamu berbicara apa, berniat apa, Allah sudah tahu. Sekalipun kamu menyatakan apa yang ada di dalam dirimu, atau kamu sembunyikan, kata Allah, aku tahu. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, hati kita, bahasa hati dipahami oleh Allah. Allah sangat mengetahui. Orang nggak tahu, muka kita tersenyum, tapi hati kita lagi kesel. Allah tahu. Apakah kita berdosa? Tidak, karena kita disakiti. Sakit hati kita, tapi mulut, tubuh, ucapan, wajah, semuanya kita hapus kekesalan kita. Kita berusaha untuk terlihat baik di hadapan saudara kita. Ini namanya al-kazimin al-ghaiz. Kira-kira ibu-ibu bisa apa kagak tuh? Mudah-mudahan. Semua jadi bisa, semua jadi nggak bisa, tergantung kemauan kita. Benar apa enggak? Kayak puasa. Disuruh puasa 1 hari dari subuh sampai maghrib, nggak makan, nggak minum. Kalau bagi orang yang emang udah biasa menahan, karena mau cari ridho Allah, dia tahu Allah memberikan ganjaran pahala, Allah melimpahkan rahmat, Allah melimpahkan keredhaan, Allah memberikan ampunan, maka kita bisa puasa. Tahan keinginan kita, bisa. Bahkan bukan cuma yang wajib, yang sunnah pun bisa kita jalanin. Betul apa enggak, Bu? Karena kita tahu ada Allah yang memperhatikan kita. Begitu juga nafsu kita yang ada di dalam. Marah kita, hati kita kesel. Enggak, saya nggak mau ikutin. Gimana caranya, Bu? Ingat Allah. Ingat Allah. Insya Allah kita bisa. Apapun bisa, harus bisa. Yang ketiga, wal'afina anin nas. Yaitu orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang
orang memaafkan orang lain. Jadi dia kesel, dia tahan keselnya, dia tahan marahnya, nggak marah, alhamdulillah berhasil menahan kata-kata yang jelek, sikap yang jelek, apalagi menghasut orang, sampai ngajak-ngajak orang. Kita nggak demen sama dia ya, yang diajak ngomong diam aja. Bu, menurut ibu gimana dia tuh? Tahu saya sih biasa aja. Jangan, dia tuh jahat bu. Dia hasut orang. Berapa orang dia mau hasut? Dia ajak supaya orang ini ikut. Rame-rame rombongan marah sama dia. Ini ibu, sikap yang sangat membahayakan kita. Menghasut orang namanya adu domba. Ibu dikatain. Kemarin dia habis ngatain ibu tuh. Saya nggak denger. Saya yang denger nih, tegas banget. Akhirnya orang nggak marah jadi ikut marah. Nah ini jangan ada sama kita bu. Diri kita aja sendiri jangan. Tahan tuh marah. Hapus. Bis gimana dong, orangnya nggak tahu, enak aja dia berbuat begitu. Biarin. Orang enak nggak apa-apa bu. Kita nanti dikasih yang lebih enak lagi oleh Allah. Kalau kita disakitin orang, kita maafin tuh orang. Wal afina anin nas, inget tuh ayat. Maafkan orang lain, maafkan. Biar dia bersalah, maafkan. Ini sikap yang mulia, sikap yang sangat terpuji. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita nggak punya dendam, ilangin tuh dendam, buang tuh amarah, maka yang untung sebenarnya kita. Kenapa sih Allah memaksa kita untuk memaafkan orang yang salah? Orang yang nyakitin kita, kita disuruh maafin dia. Buang rasa kesel dari hatimu. Kenapa? Yang untung kita. Orang kalau lagi kesel bu, gelisah. Ternyata orang kalau lagi sakit hatinya nggak bisa tenang hidupnya. Berapapun yang dia punya, berapa kaya pun keadaan kondisi keuangan, rumah, mobil, kendaraan, pekerjaan bagus, tapi kalau hatinya lagi sakit, enak apa enggak? Enak gak bu? Bu, kok ditanya enak apa kagak, diem aja. Enak nggak bu kalau hati lagi sakit? Nggak enak. Kemana-mana kita bawa rasa nggak enak. Jadi disuruh maafin. Kalau kita memaafkan orang lain, rasanya enteng. Ini jiwa bu, berasa lega. Dimanapun kita berada, dunia tuh punya kita. Damai. Biarin orang mau bagaimana kayak sama kita. Orang nggak semuanya bu demen sama kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tuh nggak semuanya yang dekat sama kita biar dia senyum, sering ketawa bareng-bareng. Hatinya belum tentu. Bener nggak? Belum tentu dia suka sama kita. Sebenar-benarnya belum tentu. Tapi percaya aja sama orang. Kalau dia tuh benar-benar begitu sama kita, benar-benar baik sama kita. Jadi namanya husnuzon. Kalau kita husnuzon bu, maka dunia menjadi cerah. Kita gampang tersenyum sama semua orang. Karena kita tahu bahwa dari senyum aja ada pahalanya. Jangan ruwet, jangan sumpah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu bagimu sedekah. Tuh, ibu, bapak, murah-murah senyum. Bu, senyum sama juga sedekah. Tapi jangan nggak jadi bersedekah ya. Bu, jangan nggak jadiin sedekahnya ya. Sedekah harta lain. Kita mau bikin masjid nih. Ini satu proyek. Suatu proyek yang sangat besar. Yang kalau sampai jadi, kitalah pejuang-pejuang di generasi ini. Masa kita beruntung sekarang. Kalau kita yang punya kesempatan, kita yang punya perjuangan untuk membangun sampai kita menyaksikan lagi hidup masjid ini berdiri, maka nanti generasi penerus kita yang akan menikmati. Allah Maha tahu, Allah Maha membalas. Berapa
besarnya keinginan dan hasrat kita mewujudkan cita-cita yang mulia ini. Kemarin kan sudah saya katakan, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannati. Siapa orang yang membangun masjid, Allah bangunkan baginya sebuah rumah di surga. Kita nggak bisa sendiri bangun masjid, terlalu gede biayanya dan kita bukan orangnya. Maka kita ikut orang yang lagi bangun masjid. Allah Maha Adil. Allah nggak perlu satu orang bikin masjid, Allah nggak perlu itu. Mau semua orang pada bikin seorang satu masjid, mau beramai-ramai bikin satu masjid, yang Allah lihat hatinya, niatnya. Kuat niatnya, pengen mendirikan. Saya mau masjid ini berdiri. Saya mau ikut, saya mau berjuang. Ayo, seperti Mas Aji tadi bilang, ajak kawan-kawan kita, telepon, hubungi kawan-kawan kita. Memang betul. Kalau cuman kita segini, lama, makan waktu. Tapi kita ajak, siarkan. Kalau kita lagi bikin masjid, mari saudaraku, ini adalah masjid kita. Orang-orang punya masjid, masa kita nggak punya masjid? Mari kita bangun, mari kita bangkit. Berapapun kepunyaan kita, berapapun kemampuan kita, Allah nanti yang akan menyempurnakannya. Kalau kita percaya, kita yakin Allah selalu including dalam kehidupan kita. Kalau kamu lagi berdua, kata Allah, aku yang ketiganya. Kalau ada dua orang sahabat, saling menyayangi, saling mengasihi karena aku, mereka jujur tidak berkhianat antara satu dengan lainnya, aku ikut bersama mereka. Aku menjadi orang ketiganya. Jadi ibu-ibu, kita lagi sendiri, aku yang kedua, kata Allah. Kalau kita sendiri, ada Allah. Kita berdua, Allah yang ketiganya. Jadi persahabatan, kalau kita jalin karena Allah, itu pasti jalanannya adalah di jalan Allah. Ini masjid adalah jalanannya Allah. Barang siapa yang mampu berbuat untuk mendirikan ini, syuhada namanya kita. Kita namanya pejuang di jalan Allah, fisabilillah. Kalau kita mati lagi berjuang di sini, kita matinya fisabilillah. Mudah-mudahan insya Allah kasih kemampuan dan hasrat yang kuat, sehingga kita bisa berjuang, laki perempuan. Tidak peduli, laki-laki berjalan menurut kelaki-lakiannya dan perempuan berjalan menurut keperempuanannya. Dalam pergaulan hidup sehari-hari, selalu kita hidupkan nafas kita adalah orang yang sedang mencari ridha Allah. Supaya rezeki murah, biar urusan gampang, biar hati lapang. Itu apa sih caranya? Baca istighfar biar banyak. Kata Nabi, barang siapa man lazimal istighfar, barang siapa yang membiasakan diri untuk selalu membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhrajan wa min kulli hammin farajan. Siapa yang membiasakan diri membaca la ilaha astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, dibanyakkan istighfar di waktu pagi dan petang, terutama pagi-pagi dia baca sekian kali, petang sore hari dia baca sekian kali. Dia hitung istighfarnya kepada Allah, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita, aku setiap harinya meminta ampun kepada Allah 70 kali. Dan bahkan dalam hadis lain diterangkan, aku meminta ampun kepada Allah setiap harinya 100 kali. Jadi Nabi beristighfar 100 kali. Kita ikuti jejaknya, beristighfar, karena akan mendatangkan ketenangan. Dari segala kesempitan akan dilegakan oleh Allah. Dari kesusahan hati akan dijadikan oleh Allah terbuka jalannya. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa jalanin. Kalau kita yakin, maka akan Allah berikan janjinya. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Apabila dia telah berjanji, kita jalani, ibu-ibu. Istighfar.
di akhirat. Kata Nabi, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Beruntung sekali orang yang di akhirat nanti diberikan suratannya, kitab tulisan amalannya, begitu dia buka banyak istighfarnya. Istighfar kita ditulis, ibu-ibu, bapak-bapak. Allah tulis berapa istighfar kita setiap saat. Itu semuanya tercantum dalam suratan kita. Beruntung sekali orang yang dapat banyak istighfarnya. Coba sisihkan waktu kita untuk banyak-banyak beristighfar. Kalau lagi ada kesenggangan waktu, ibu, bapak, coba kita pilih-pilih. Saya sudah katakan pada beberapa waktu yang lalu, antara handphone kita tuh, Bu, ponsel kita yang ada di tangan nih, apalagi yang canggih, itu udah nggak lepas-lepas dari tangan. Kalau kita punya yang baru, ya ibu-ibu, bu, kalau kita punya nih HP model baru, biasanya nggak di dalam tas, adanya di luar. Nomor 1, bangga. Pasti ada bangga. Bener nggak? Ya ngaku aja deh. Bangga ya. Yang kedua, mau apa-apa udah gampang, adanya di tangan. Kalau ada hubungan apa, cepet. Karena udah ada di tangan, udah siap. Tapi, kalau menurut pemikiran saya, kalau kita sudah dikuasai oleh HP kita di tangan kita, maka kita akan terus disibukkan oleh dia. Kita akan terus dikendalikan. Ting! Wah, siapa yang masuk nih? Buka. Kadang penting, kadang nggak penting. Kadang kita hanyut ke dalam dunia ini. Oh iya tuh. Wih, serem. Nah, kita liatin. Terus kita cari lagi. Nggak berasa begini, tahu-tahu udah 3 jam kita di situ. Betul nggak ya? Sekarang bagaimana coba kalau kita rubah sedikit? Kalau perlu bunyinya nanti kita dengar, taruh dalam tas kita. Karena kita tidak mau dikendalikan oleh dia. Jangan kita diatur oleh waktu. Ini waktu, Bu. Alam ini, bapak-bapak, ibu-ibu, alam ini adalah waktu. Tetapi kita yang harus memanage waktu kita. Au waktu kaswaif fa in lam taqta'hu qata'aka, kata orang Arab. Waktu itu seperti pedang, melesat. Kalau kamu tidak menggunakannya, maka leher kamu akan terpotong olehnya. Betul, kita nggak berasa. Umur udah segini, tapi mana untuk akhirat kita? Cuman yang wajib-wajib saja. Itu juga belum tentu semua kita jalanin. Apalagi yang sunnah-sunnah. Amalan-amalan sunnah kita mana? Zikir banyaknya mana? Kita berzikir, tapi nggak ada yang banyak. Semuanya pas-pasan. Coba diluaskan waktumu, kata Allah. Cobalah kamu ikut bersama-sama orang-orang yang berzikir. Orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Ta'ala, baik di pagi hari maupun di petang hari. Bersabarlah kamu di dalamnya. Jadi kita ikutin orang-orang yang biasa zikir. Kalau habis sholat zikir, kita ikut, duduk deh diam. Mau pergi, mau ini, mau itu, dulu tunggu. Kalau kita yang komandoin, Bu, dari sini nih, Bu, dari pikiran kan di pikiran kita ini dikendalikan sama ilmu kita. Pikiran kita masukin ke hati kita, kemudian dikeluarkan menjadi satu keputusan. Ilmu kita bilang, hayo, kapan lagi kamu memanage waktumu? Duduk di sini, jangan bangun dulu. Berzikir dulu. Maka kita duduk. Kata hati, saya tidak mau bangun. Saya mau berzikir dulu. Maka kita betah duduk di atas sejadah kita. Kita akan membaca zikir dengan tenang. Jangan mau dikendalikan oleh setan. Setan bawa wahyu. Di depan ada yang nungguin. Tuh, kerjaan belum selesai. Dapur mau ini, mau itu. Ntar dulu. Dunia semua singkirin dulu. Kalau kita mau dipanggil sama Allah sekarang, siapa yang bisa nolongin? Apa tuh dapur nolongin kita? Masakan nolongin kita? Enggak, tunggu. Nanti saya rapikan. Sesudah ini. Ini dulu urusan saya nanti. Ketika mau menghadap Allah, saya udah punya bilangan. Berapa bilangan kebaikan kita sudah ada.
Ini orang yang disukai oleh Allah. Pandai memanage waktu. Berzikir kepada Allah, beristighfar dengan jumlah yang banyak. Baca sholawat kepada Nabi. Baca la ilaha illallah. Kata Nabi, barang siapa membaca la ilaha illallah 1 hari 100 kali, maka dia dibangkitkan di yaumil mahsyar dalam keadaan tidak takut. Barang siapa membaca la ilaha illallah 1 hari 100 kali, maka dia di dalam kubur ketika terbangun oleh munkar dan nakir, dia tahu kalau dia di dalam kubur. Dia tidak akan merasa aneh. Jadi coba ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita bijaksana. Al-kayyisu man dana nafsahu lima qabla mautihi. Orang yang bijaksana adalah orang yang membenahi amalnya sebelum kematiannya. Dirapihkan amal-amalannya. Jadi banyakin istighfar, nanti jalanan kita jadi terang. Banyakin istighfar, rezeki jadi lapang. Hidup jadi lapang. Apa semuanya urusan digampangkan oleh Allah. Dosanya akan diampuni oleh Allah. Istighfar biar banyak. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang saya hormati, semua ini akan terjadi. Semua akan bisa terwujud kalau kita yakin Allah dekat kita. Ini satu modalnya. Kalau belum punya konsep ini, Allah seakan-akan jauh dari kita. Itu kan soal nanti aja deh. Gak sempet. Lihat aja begini, dunia akan selalu menunggangi kita. Kata Allah dalam hadis qudsi begini, Abna Adam, tafarragh li ibadati, amla'u qalbaka ghinan wa yadaika rizqan. Wala taba'ad anni amla'u qalbaka faqran wa yadaika syughlan. Wahai anak Adam, artinya kita manusia, dipanggil oleh Allah. Luaskan waktumu untuk mendekatkan diri kepadaku. Maka apabila kamu mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, banyakin bacaan, khusyuk, ibadah sholat diusahakan, tidak ditinggalkan, bahkan yang sunnah ditambahkan. Dia luas waktunya untuk dekat kepada Allah, luas, ada, punya waktu. Allah tersinggung kalau kita bilang gak ada waktu. Sholat biar lamaan dikit, wah gak ada waktu, Allah tersinggung, Bu. Jangankan Allah, Tuhan alam semesta yang memiliki alam semesta, kita dikasih rezeki sama dia, kita dihidupin sama dia. Suami aja kalau ibu dipanggil, Bu, sini Bu, bapak kangen sama ibu. Ya Pak, maaf gak ada waktu. Kira-kira tersinggung gak suami kita? Besok-besok gak dipanggil lagi. Jangan manggil dia, biarin deh. Begitu. Apalagi Allah panggil kita bilang, ya gak ada waktu. Emang Allah gak ngomong langsung sama kita, tapi dia itu mendengar. Dia mengawasi kita, dia ngikutin kita, dia membalas segala perbuatan kita. Innallaha bikulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu atas segala sesuatu menghitung. Dihitung segini, dibalas. Kalau kebaikan, balasnya lebih gede. Kalau kejahatan, balasnya sama. Ibu berbuat jahat 1, dibalasnya 1. Berbuat baik 1, dibalasnya 10. Baik nggak tuh Allah, Bu? Allah itu maha baik. Allah itu maha pemaaf, maha pengampun. Jadi kita sekarang dekatkan diri kita kepada Dia. Nggak ada, Bu, yang lebih enak, nggak ada yang lebih tenang, nggak ada yang lebih nyaman, nggak ada yang lebih aman dari mendekatkan diri kepada Allah. Wala taba'ad anni, jangan jauh-jauh dari aku. Kalau kita luaskan waktu, bisa. Dipanggil sholat, bisa. Zikir, bisa. Baca sholawat, bisa. Baca Al-Quran, bisa. Sempat, harus sempat. Maka aku penuhi hatinya kekayaan, kata Allah. Di tangannya rezeki. Hatinya kaya, tangan rezeki. Cukup apa enggak tuh? Cukup enggak, Bu? Cukup. Hati kaya. Orang kan yang penting kaya. Hati, betul enggak?
Orang semua pengen kaya, tapi kalau hati yang kaya itu sempurna. Tangannya rezeki, apalagi rezekinya gampang. Ada aja tuh rezeki. Ya Allah, padahal kita bukan orang eksekutif, tapi nyari rezeki kok gampang banget. Malah rezeki yang ngudak dia, rezeki uber-uber dia. Kenapa? Nggak takut dia, ada Allah. Yang penting kita rajin, jangan males. Zikir istighfar kita sih orang-orang 100, kita 1000, tapi nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Ntar kan Allah yang kasih rezeki buat kita. Nggak bisa, Allah mau rajin. Allah suka orang yang rajin bekerja, nanti akan diberi upah. Orang yang memberi upah kepada kita itu dikendalikan oleh Allah hatinya, dikasih lebih banyak. Orang ini senang kepada kita, orang-orang dikasih sekian, tapi kita dilebihkan. Ini ekstra buat kamu. Kenapa? Bawaan. Orang lihat muka kita bawaannya demen, kesian, sayang. Jangan tuh muka bawaannya muka orang enak aja ngeliat dia. Sebel bener lihat tampangnya orang nih, berhentiin aja dah kerja gitu. Tuh, karena orang udah bawaannya udah gedek aja. Kenapa nih? Ini tampang nih dari hati kita. Makanya yang ikhlas, dekatkan diri kepada Allah. Wala taba'an anni, jangan jauh-jauh dari aku, kata Allah. Amla'u qalbaka faqran wa yadaika syughlan. Kalau kamu jauh dari aku, kata Allah, maka aku penuhi hatimu dengan kemiskinan dan tanganmu dengan kesibukan. Repot deh, nggak ada habisnya. Coba deh ibu, kalau diajakin ngaji nih nggak sempet, diajak zikir nggak sempet, diajak belajar Quran nggak sempet, akhirnya dilibat sama Allah dengan kesibukan. Repot deh, nggak ada habisnya. Tuh urusan nggak habis-habis. Bukan cuman urusan pekerjaan, tetapi urusan kadang-kadang rumah tangga ada aja. Ada inilah, ada itu, panggilan ini, panggilan itu yang nggak berduit semuanya. Semuanya megelin doang. Megel, ya Allah, apaan lagi nih? Ini karena apa? Allah dorong dia kepada perjalanan yang menyebalkan, yang tidak menyenangkan hatinya. Ini tangannya repot, nggak habis-habis. Lihat kerjaan rumah tangganya nggak habis-habis. Padahal udah capek banget, tapi tuh rumah berantakan, nggak ada rapi-rapinya. Kenapa? Dilihatnya nggak enak, nggak nyaman, gersang karena orangnya, hatinya nggak dekat kepada Allah. Mari coba kita perhatikan. Ini modal utama adalah tahu, yakin kalau Allah dekat dengan kita. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, ada satu cerita seorang guru dalam sebuah kitab. Seorang guru menguji kepada anak muridnya. Setelah sekian lama diajarin tentang tauhid dan akhlak. Itu pelajaran penting. Tauhid, keyakinan kepada Allah, akhlak kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada guru, bagaimana menghormati guru, bagaimana menghormati orang tua, taat kepada guru, taat kepada orang tua. Ini diajarkan oleh si guru. Sekian lama guru mengajar, sampai suatu ketika anak-anak ini sudah dewasa. Gurunya bilang, sekarang waktunya ujian. Ujian buat kalian, ujian praktek langsung, kata si guru. Disaring dari sekian banyaknya murid, nih nggak lulus, yang lulus ini. Dari yang lulus sekian banyaknya diuji lagi, dari mungkin sedikit, diuji lagi, makin dikit, sampai tinggal 3. Sampai tinggal 3 orang ini, maka yang 3 sekarang diuji langsung oleh si guru. Kata gurunya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, guru bilang, kamu sekarang pergi dari sini ke tempat yang sepi-sepi, masing-masing mencar. Bawa ini seekor ayam dan pisau. Kamu bawa ayam, bawa pisau, kamu bawa ayam, bawa pisau, potong nanti si ayam, sembelih si ayam ini. Kalau kamu udah dapat tempat yang sepi, kata si guru,
Dan ketika kamu benar-benar sudah nggak ada orang yang mengawasi kamu, sembelihlah ayam di situ. Siapa yang paling nanti cepat kembali kepada aku tunggu di sini. Paling lambat 3 jam dari sekarang. Silahkan berangkat, masing-masing pergi ke tempat yang sepi. Jadi bertiga murid ini jalan sana sini, belok-belok dia cari jalan yang berliku-liku yang gak ada orang. Wah, nih sini ada orang, gak jadi lagi, lari lagi sana, ada orang gak jadi. Sampai sepi, ketemu tempat yang sepi dan waktunya. Sampai jam sekian kembali ke sini, kata si guru. Maka baliklah yang 2, satu persatu yang 2 udah potong ayamnya. Guru, saya sudah. Sini, kata guru. Di mana kamu? Di sana. Ada yang lihat apa enggak? Betul nggak ada yang lihat? Enggak ada, guru. Enggak ada. Betul kamu? Iya, saya benar. Udah, taruh situ. Kamu nomor 1. Datang lagi yang 1. Sudah kamu sembelih? Iya, sudah, guru. Enggak ada yang lihat? Enggak. Satu pun enggak ada. Yakin kamu nggak ada yang lihat? Iya. Udah, kamu nomor 2, taruh sini. Tungguin yang 1. Akhirnya ya, yang 1 pada waktu yang ditentukan baru datang dia dan bawa ayam hidup. Kenapa ayamnya masih hidup? Kenapa kamu nggak potong? Kamu nggak dengar apa yang aku perintah? Kata si guru. Si murid bilang, guru, kan guru bilang kalau nggak ada yang liatin. Saya ini diikutin terus. Siapa yang ikutin kamu? Allah. Allah ikuti saya. Sampai saya ngumpet-ngumpet di mana sela-sela pohon. Dia terus ngikutin saya. Dia terus ngawasin saya. Kata si guru, yang lulus cuman kamu. Ini yang 2 nggak lulus. Ini menjadi pelajaran buat kita. Sederhana sekali ceritanya. Tapi bagi saya pada waktu itu, terkesan sekali. Ini sudah lama sekali saya pelajari. Tapi sampai sekarang nggak lupa. Oh iya betul. Dimanapun kita berada, Allah mengawasi kita. Di tempat sepi, sholat subuh sendirian, sholat tahajud nggak ada orang. Tidur semua orang. Kita sholat mengambil tempat yang agak-agak tidak ada orang. Supaya khusyuk. Supaya tenang, yakin bersama Allah saja kita di situ. Nah, jadi ibu-ibu, betapa nikmatnya kita. Apalagi bangun malam. Nikmat luar biasa. Kita berzikir kepada Allah. Kita meminta ampunan kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan semakin lama keimanan kita, tauhid kita semakin mantap. Yakin kalau Allah bersama kita, insya Allah apapun kita rela. Untuk Allah berapapun yang diminta, kita nggak takut. Keluarin kalau untuk ke jalan Allah. Termasuk bikin masjid ini. Allah akan balas. Nggak ada orang yang habis memberikan hartanya untuk kepentingan masjid jatuh miskin. Dia miskin tuh bengong mulu sekarang. Kenapa? Gara-gara itu nyumbang masjid. Nah, nggak ada. Nggak ada begitu. Pasti makin makmur. Pasti diangkat oleh Allah derajatnya. Pasti dia makin jaya rezekinya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, nggak usah takut. Apa yang ada pada kita, mari kita keluarkan. Insya Allah itu menjadi infak. Terima kasih, alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira. Bu, air udah datang, minum dulu deh ya. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi kata Nabi begini, Bu. Kalau kita mau sedekah sekarang, jangan takut. Apa yang kita keluarkan, kata Mas Aji, sebetulnya itu adalah menjadi benar-benar simpanan kita. Emang betul. Kalau kita nabung di sini, selalu kita masukin uang kita di bank, kita ngitung. Wah udah sekian, wah udah sekian. Girang rasanya hati kita. Semakin banyak jumlahnya, bahagia rasanya hati kita. Tapi kalau kita masukin ke sana, ke akhirat, bukunya nggak kelihatan ya Bu ya. Buku rekeningnya nggak kelihatan. Tapi di hati kita tertulis, terukir.
kalau kita sudah menyumbangkan harta kita di jalan Allah. Ini namanya sedekah jariah. Karena masjid itu nanti akan dikunjungi oleh orang-orang yang sampai masa mendatang. Orang-orang yang datang ke situ yang pertama menuntut ilmu. Dari ilmunya mereka beramal. Ada yang belajar Quran, ada yang mengajar Quran di situ. Berapa besar pahalanya orang yang mengajar Quran? Berapa yang dikasih Allah orang yang lagi pada belajar Quran? Mengalir kalau kita sudah mati, masuk semuanya ke kubur kita. Kita yang bikin, Ibu. Berapa orang yang bikin, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya kata Allah, tidak aku kurangi satu dari yang lain pahalanya. Yang satu dapat pahala sekian, yang lain pun dapat pahala sama. Sekian juga aku beri, nggak aku kurangi sedikit pun. Karena Allah maha kaya. Allah kerajaannya maha besar. Tidak pernah berkurang sedikit pun kalau dia ngasih pahala besar kepada hamba-hambanya. Jadi kita tidak perlu khawatir. Berapa yang kita kasih? Hanya Allah yang tahu. Kalau diketahui oleh panitia jumlahnya yang kita mau kasih gimana? Boleh gak? Saya mau ngasih 100 tiap bulan, saya mau ngasih 50 tiap bulan, saya ngasih 1000 setiap bulan. Boleh gak diketahui? Kenapa tidak? Selalu boleh, karena tidak ada riya di hati. Karena itu akan dicatat, menjadi catatan, menjadi satu perhitungan dari mereka-mereka panitia pengurus-pengurus itu. Pertanggungan jawabnya harus ada, maka harus ditulis. Oh, kita nggak pakai ada orang tahu, ngirim aja, nggak apa-apa, Allah yang tahu. Semuanya ada untuk Allah. Kita tidak mengharap apa-apa kecuali untuk keridhaan Allah semata. Jadi kata Nabi begini, mana kosomin sodakotin bal yazdad wa yazdad wa yazdad. Tidaklah berkurang dari sedekah seorang hamba, melainkan bertambah dan bertambah dan bertambah. Jadi kalau kita keluarin bertambah, bertambah dan bertambah kata Nabi. Jadi yang ditulis aja 3 kali. Belum lagi yang Allah lipat gandakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Sungguh Allah itu melipat gandakan siapa yang dikehendaki. Jadi Bu, kalau kita ikhlas, bapak-bapak, ngasihnya ikhlas, sedangkan kondisi kita lagi begini, kondisi kita lagi terjepit sekarang, lagi banyak keperluan kita, jangankan mau dikeluarin, ini untuk yang di dalam rumah aja nggak cukup segini. Tapi ingat, ini adalah untuk masjid rumah Allah sekarang. Kita nanti deh, katanya sih kita tahun 2019 baru bakal dapat nih rezeki. Kita nanti aja deh 2019, kalau keburu, kalau kita masih hidup, kalau tuh masjid belum jadi, kalau udah jadi kita ketinggalan. Sebenarnya bukan masjid perlu kita, tapi kita perlu masjid. Kenapa? Kita, Allah nggak perlu jumlah masjid. Kita bukan sedekah untuk Allah, bukan. Kita bersedekah karena Allah, mengharap pahala dari Allah, keridhaan dari Allah. Itu yang kita lakukan. Jadi Allah tidak peduli mau bikin masjid atau tidak bikin masjid. Aku tidak kurang kerajaanku sedikit pun. Seandainya kamu semua ramai-ramai tidak beriman kepadaku, kata Allah, kerajaanku tetap seperti ini, nggak kurang barang sedikit. Seandainya kamu beramai-ramai kumpul menyatakan beriman kepadaku semua, nggak ada orang kafir di dunia ini, kerajaanku nggak bertambah. Kata Allah, aku sudah besar tanpa kamu. Nah, jadi kalau kita beriman adalah untuk kita. Kita nggak beriman adalah untuk kita juga. Siapa yang beriman dia beruntung. Apalagi dia beriman beramal soleh. Siapa yang ingkar, kafir, maksiat, maka dia yang rugi. Aku sediain 2 kok tempat, kata Allah. Ada surga, ada neraka. Siapa yang beriman beramal soleh tempatnya di surga. Siapa yang ingkar dan maksiat tempatnya di neraka. Nanti di dalam neraka orang berbondong-bondong, ibu-ibu, bapak-bapak, masuk ke dalam neraka.
Jadi neraka itu lebih sesak isinya dengan manusia-manusia. Lebih banyak daripada surga. Surga nggak terlalu banyak, tapi di neraka banyak. Sampai suatu ketika Allah bertanya kepada neraka jahanam, "Wahai neraka," kata Allah, "halim talati, apakah kamu sudah penuh?" Begitu Bu, nanti bapak-bapak. "Apa kamu sudah penuh?" Kata Allah tuh, rame di yaumil kiamah nanti, huru-hara. "Hai neraka, kamu sudah penuh?" Kata Allah. Dijawab oleh neraka dengan pertanyaan lagi, "Hal mim mazid, apa masih ada tambahan?" Buat sini tambahannya. Masih akan muat, selalu akan muat, selalu akan cukup. Jadi neraka itu sangat menunggu manusia yang masuk. Dia udah seru. Kalau banyak yang masuk dia seru. Tahu gak seru Bu? Seru. Senang dia. Itu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Karena dengan salah-salah kita beristighfar. Dengan salah-salah kekurangan-kekurangan kita bersedekah. Insya Allah dengan sedekah kekurangan kita akan ditutup oleh Allah. Dimaafkan kesalahannya oleh Allah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, mari kita himpun sekarang segala ilmu pengetahuan kita di dalam tauhid kita. Sehingga membawa kita untuk beramal soleh. Tidak takut untuk beramal kepada siapapun. Bos kita nggak takut. Kalau lagi zikir, zikir dah. Tapi kira-kira jangan begitu diterima kerja zikirnya 100 kali. Besok udah nggak masuk lagi kita. Jangan, ada waktunya. Kalau waktu sibuk, waktu kerja, nggak zikir deh, yang penting bisa sholat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berilah hamba ini rezeki yang halal, yang luas. Nih wajah nih ya Allah, jadikan wajah hamba ini wajah yang rahmah. Wajah yang kalau orang lihat, orang sayang sama saya. Jangan jadi wajah sial. Yang kalau orang lihat bawaannya udah sebel aja sama kita. Amin ya rabbal alamin. Deh, bangun deh. Pelihara rumah tangga saya, anak saya, suami saya. Bapak-bapak juga begitu. Berilah petunjuk pada istri saya. Anak-anak ya Allah, beri petunjukmu ya Allah. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Masuk lagi kerja, hati rasanya coba. Lain sama orang yang kagak sholat. Dulu deh nggak enak deh kita sholat lagi repot begini, kotor, bajunya kotor. Nah, kalau mau sholat bajunya kotor. Kalau baju kotor boleh dipakai sholat, ibu bapak. Lain sama baju najis. Kalau ada najis nggak boleh dipakai sholat. Kalau kotor nggak apa-apa. Ada najis nggak? Yang penting yakin nggak ada najis. Jangan dicari-cari. Ini telapak kaki kita kena najis nggak ya? Ini jangan-jangan nih di sini tadi bekas jalanannya anjing nih. Jangan-jangan nih di sini bekas. Kalau emang nggak ada, jangan dicari-cari. Kita teliti dulu. Jangan sembarangan, nggak boleh. Tapi kalau sudah teliti, yakin bersih. Bismillah, laksanakan. Jadi agama itu tidak menyulitkan kita. Gampang. Tapi jangan digampangin. Agama itu sudah gampang. Tapi jangan digampangin. Susah-susahin nggak boleh. Gampangin juga jangan. Dari sholat ntar malam aja kita dari subuh juga emang kagak sholat. Kita isya 5. Subuh kita bawa deh tuh kalau isya. Ustazah boleh nggak? Saya kalau sholat malam. Oh boleh sholat malam, bagus. Ya semua deh tuh saya bawa. Subuh, zuhur, asar, maghrib deh. Dikerjakannya habis isya deh tuh. Boleh gak tuh begitu? Habis saya siang repot. Nah, kalau kita repot, gak mau deket sama Allah, gak mau menuhin panggilan Allah, Allah panggil gak jawab lebek. Apa yang kita cari? Allah bilang, fa'aina tazhabun? Mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Repot bener di dunia. Apa kamu kira dunia itu bakal nolongin kamu? Enggak, dunia enggak nolongin kita. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita seleksi. Segala apa yang ada di wajah kita ini, di hadapan kita ini, selalu ada Allah. Di tengah-tengahnya ada Allah. Satu perkara ada Allahnya.
Perkara kedua, ada Allahnya. Jadi nggak akan ada yang tertinggal dari pandangan Allah. Makanya jangan takut. Kalau mau berbuat baik, beruntung kita. Kurang berbuat baik, rugilah kita. Kalau kurang rugi, Bu. Jangan pas-pasan. Kita sih udah sholat yang 5 deh. Puasa bulan Ramadan, cukup deh. Bu nggak sedekah, Bu? Wah udah, kita sih udah sholat. Kan senyum kan sedekah. Senyum juga kan pahalanya sama dengan, bukan sedekah, pahalanya sama dengan sedekah. Kalau belum sedekah, dilihat sama Allah. Kita kalau mau dapat rezeki. Ibu bapak rasain kalau habis sedekah diganti sama Allah. Niat aja, ntar nih saya kepengen ngasih nih. Saya kepengen ngasih orang aja, belum masjid. Orang mau ngasih orang. Saya kepengen ngasih ibu Anu, kesian. Dia baik orangnya, katanya orang udah nggak begitu bisa cari kerja, orang tua. Saya kepengen kasih dia, rezeki saya dikit nih. Mau bagi dia, niat nih di kantong. Ibu dikasih dulu rezeki nanti di jalanan sama Allah. Di perjalanan sebelum sampai kepada orang ini, Allah kasih kita rezeki. Atau habis terlepas, besok Allah tambahin rezeki kita. Rasain aja sendiri deh. Kalau belum dicek sendiri, kita nggak akan tahu, nggak akan sadar. Coba rasain, setiap kata habis berbuat, Allah mengganti. Cuman kitanya nggak ngitung yang itu. Kadang Bu nggak berbentuk uang, kita ngasihnya uang, bapak-bapak. Infaknya uang, yang diganti sama Allah bukan uang. Anak kita lagi mau sekolah susah, mau masuk sini susah, mau masuk sini susah. Sedekah nih infak, dipanggil di sekolah yang bagus. Yang kita nggak sangka-sangka itu, kitanya masih nyari. Mana dia ganti, katanya Allah ganti rezeki. Enggak tuh, jangan nyari duit juga. Ini anak kan udah masuk. Itu udah lebih dari uang. Betul ya Bu ya? Itu, rasain coba. Hayati segala nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kata Allah, dan apa-apa yang Allah berikan nikmat atas kamu, sebutkan. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah memberi kemudahan kepada anakku. Engkau sudah memberi petunjuk kepada anak-anakku. Engkau sudah menyelamatkan keluargaku ya Allah. Aku dapat istri yang baik. Aku dapat suami yang baik. Itu adalah anugerah. Aku mau sedekah lagi, biar suaminya tambah baik. Yang suami sedekah, biar istrinya tambah baik. Ibu, kata Nabi, sampaikanlah hajatmu dengan bersedekah. Kalau kita punya hajat, sedekah. Sedekah buat anak yatim, buat sekolah yang nggak mampu, orang yang nggak mampu, sekolahan rubuh, jembatan rubuh. Ada jembatan rubuh di kampung, kita kirim uang, benerin tuh jembatan. Berapa orang yang ngejembat, itu pahalanya kita dapat. Rezeki sekarang makmur. Nanti kalau udah mati, dikirim oleh Allah. Berapa orang yang jembat di situ, pahalanya dikirim oleh Allah ke dalam kubur kita. Kata Nabi begini, idza mata benu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Apabila seorang anak Adam mati, maka putuslah perkara-perkaranya dengan dunia, kecuali 3. Urusan dunia putus. Telepon udah putus. Tuh telepon yang kemarin dipegangin dulu. Begitu dia mati, kata suaminya, teleponnya buat saya deh. Nah, anaknya bilang, buat telepon mama buat saya ya, buat aku. Anaknya berebut, enggak ya, buat aku dulu, aku kan anak nomor 1. Ini baru telepon kita udah pada berebut. Belum harta yang lain. Kalau kita mati nih, disayang waktu hidup, diajakin sedekah ogah. Padahal kalau kita udah mati, diambil sama orang yang hidup. Kalau memang kita ini istri, bu, gelangnya banyak, kalung gede-gede, kita mati diambil buat kawin lagi. Pengen mereres tuh. Ya Allah, mereres banget.
Biar ditakut-takutin juga Bu, Ibu boleh nakutin dari sekarang. Pak, kata Bapak kan sehidup semati sama saya. Bener ya? Iya. Kalau saya mati Bapak nggak kawin lagi ya? Enggak, nggak bakalan Bu. Bapak cuma cinta sama Ibu. Pokoknya Pak, kalau Bapak kawin lagi saya gerayangin pokoknya. Dikirain emang orang mati bisa mengawasi yang hidup. Emang bisa bangun. Itu ngurusin dirinya aja di dalam jerit-jeritan gimana? Mau bangun. Kalaupun dia minta kembali ke dunia, ya Allah kembalikanlah ke dunia sedikit saja. Aku akan beramal soleh. Kata Allah dalam Quran. Aku akan beramal soleh ya Allah. Tapi itu ada sesuatu yang tidak mungkin. Makanya sekarang biar bijaksana sama diri kita. Di mana ada suatu waktu kita tidak mungkin kembali lagi. Penyesalan sudah tidak ada gunanya lagi. Maka sekarang saatnya kita memperbaiki segala kekurangan kita. Bikin jaringan-jaringan perbuatan-perbuatan soleh. Amal soleh yang Allah jadi redha pada kita biar hidup jadi senang. Hidup kita tenang. Kalau tenang bisa senang. Gak bakal senang kalau gak tenang. Betul gak? Jadi kita tenang dulu. Baru senang. Bagaimana caranya biar tenang? Kita mesti istiqomah. Terus menerus dekat kepada Allah Ta'ala. Kita mulazamah dengan istighfar. Bertahmid, bertakbir, bertakdis. Membaca sholawat kepada Nabi. Disuruh oleh Allah. Banyakin baca sholawat. Kata Nabi dalam hadisnya, barang siapa membaca sholawat kepadaku 1 kali, akan diberikan oleh Allah 10 kebaikan. Bu, diberi 10 kebaikan, ditinggikan 10 derajatnya, dihapus 10 dosanya. Kalau 2 kali, kalikan 2. Kalau 10 kali, kali 10. Derajatnya naik 100. Pahala yang ditambahin oleh Allah 100. Dosanya yang dihapus 100. Kira-kira Ibu dosanya ada berapa ya? Berapa jumlahnya Bu? Gak kehitung ya. Dosa kita banyak. Seperti buih di atas laut. Ya Allah, dosa kami ini seperti buih di atas laut. Seperti pasir yang berserakan di pinggir laut. Dosaku ya Allah. Tetapi aku yakin Engkau adalah Tuhan pemaaf pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan salah kami ya Allah. Ini namanya orang yang selalu bertobat. Allah suka orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu suka kepada orang-orang yang taubat. Dan Allah suka kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Zohirnya dia sucikan Bu. Batinnya dia sucikan. Batin gak jadi suci kalau zohir belum suci Bu. Bapak-bapak, ibu-ibu, seperti yang lalu saya sudah berikan keterangan. Bagaimana kita mensucikan diri kita. Diri kita ini, zohir kita sucikan. Mandi biar rajin, biar gak ngapa-ngapain, biar gak junub, mandi. Kita sih udah 2 minggu kali ini gak mandi. Emang apa Bu? Dingin. Kalau kita sih semalam kita campur sama suami mandi. Kalau situ kita sih nggak punya suami, makanya nggak mandi. Jangan. Emang yang punya suami aja yang mandi, yang nggak punya juga mandi. Sunnah kita mandi itu sunnah, apalagi hari Jumat. Buat orang laki-laki sunat, ya sunatnya kuat. Tiap hari Jumat itu mandi kata Nabi. Cukur-cukurin jenggot, jarab, kumis, cukur, bulu ketiak, kuku dipotong-potongin. Itu setiap Jumat. Makanya juga orang Muslim bersih, kakinya bersih, tangannya bersih. Nggak ada kuku kayak ayam, panjang, hitam, kotor. Nggak boleh kotor kukunya dalamnya. Bersihkan. Nabi itu nggak pernah, sudah mencontohkan pada kita, nggak pernah jadi cerminan yang kurang sempurna, nggak pernah. Kata istri-istri semuanya nggak ada yang kecewa sama Nabi. Biar mereka dimadu, puas
bahagia hatinya. Karena Rasulullah itu selalu tampil bagus, selalu berbicara baik, gak pernah menyinggung antara satu dengan yang lain. Rasulullah selalu wangi, selalu enak dipandang. Itu ajaran Islam. Istri, suami, kalau dekat jangan kasih pasangan kamu bau yang gak enak. Maaf ya ibu-ibu, bapak-bapak. Terutama istri kalau habis masak bajunya mesti pisah. Kita kan masak bau bawang, Bu. Jangan suami pulang ngadep bau bawang. Kalau tidur sama laki bau bawang kita. Kata suaminya, bau bawang banget nih istri saya. Tapi nanti di jalanan kan perempuannya wangi-wangi di jalanan. Jadi kita jangan membiarkan orang-orang laki itu pergi kemana-mana. Biar dia indah, nyaman bersama kita. Matanya enak. Orang wanita yang solihah itu yang bagaimana? Kalau dipandang, kata Nabi, inna zura ilaiha sarratka. Kalau kamu pandang dia, dia tersenyum, membahagiakan kamu, sembari bercanda. Kalau dipandang, ini istri yang solihah, biar hatinya lagi kesal nih. Bu, tampangnya kesel amat. Kalau dipandang kita tersenyum. Biar lagi begol, kesel, tetap kasih dia yang enak. Kalau dipandang, kalau ngomong kasih yang enak. Jangan begitu dipandang sama laki. Apa-apa yang ngeliatin, ha? Galak banget sama laki. Habis begitu sih dia duitnya dikit banget. Kalau ngasih kita dikit banget. Jadi kita sebel sama dia. Boleh gak ustazah kita lawan dia tuh laki kita? Tetap hormatin, saling menghormati. Kalau mau harmonis rumah tangga yang bikin adalah kita, Bu. Istri itu nomor satu. Dia akan memancarkan cahaya dalam rumah tangganya dan dia juga akan memadamkan cahaya itu. Kalau istrinya itu yang sebagai tiang, dijadikan tiang dalam rumah tangganya itu tidak baik, hatinya gak lurus, gak ikhlas, maka rumah tangga akan menjadi bencana. Suaminya merenung, muram wajahnya. Pak, kayaknya bapak gak pernah senang deh. Hah, kenapa emang? Dia gak tahu dirinya itu gak senang. Dia gak bahagia. Kenapa? Istrinya. Kalau gak ada suaminya ketawa. Hahaha, begitu lakinya pulang. Jangan kasih muka dia, biarin. Ya. Jadi kita mudah-mudahan nggak begitu ya Bu ya. Kita mau jadi istri yang baik, istri yang solihah, yang bisa menuntun keluarga. Suami jadi baik. Kalau istrinya pada baik, suaminya juga baik. Ya suami juga sayang sama istri yang lemah lembut. Jangan tantang istrinya baik, langsung deh. Wah, lihat istrinya baik nih, ramah banget. Pak, mau apaan Pak? Ambilin handuk. Langsung aja merentah. Ini itu semua. Jangan. Lihat Nabi itu Rasulullah nggak pernah nyuruh. Kalau nggak dimasakin nggak minta dimasakin. Masak sendiri. Belanja ke pasar. Nabi itu belanja ke pasar. Itu. Apa yang istrinya lagi keberatan, dibantu. Nggak bilang tuh kan kerjaan kamu. Nggak pernah. Makanya juga rumah tangganya selalu harmonis. Karena dua-duanya pasangan hidupnya itu saling mengerti, saling percaya, understanding dalam kedua pemimpin ini dalam rumah tangga. Nanti anak-anak akan ikut menghormati orang tuanya. Anak-anak akan tumbuh besar dengan penuh kasih sayang di hatinya, akan menghormati kedua orang tuanya, dan mereka gampang diatur, gampang diajarkan, karena keduanya sudah mencontohkan yang baik-baik. Jadi kembali lagi, kata Nabi, kalau meninggal dunia anak Adam, putus semua kecuali 3. 1, sedekah jariahnya yang dia pernah keluarkan itu, itulah harapan dia, simpanannya dia masuk ke dalam kubur. Di akhirat begitu dibangkitkan nanti berdiri di padang mahsyar, diantarkan ini sebuah lemari besar yang ada bungkus-bungkus kado-kado pahala di situ. Apa dan berapa yang dia sudah kerjakan ada di sini nanti semuanya kita lihat.
Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang beramal soleh, beramal kebaikan biar kecil, sekecil titik, sekecil biji sawi, sekecil atom sekalipun, akan dia lihat. Dan barang siapa yang berbuat jahat walaupun kecil, dia akan lihat. Itu hari yang menyeramkan. Di hari orang-orang semuanya takut, menongakkan kepalanya, takut. Semua menundukkan kepala, takut melihat kenyataan. Takut begitu dia memandang ke atas, Allah lagi marah kepada dia. Jadi sekaranglah saatnya ibu, bapak, dalam waktu yang singkat ini, kita isi hidup kita dengan amal-amal yang baik. Dengan perbuatan yang bermakna, berarti bagi orang lain. Mudah-mudahan. Yang kedua, yang masuk ke dalam kubur, amalnya. Amalnya dia, ilmunya dia yang bermanfaat. Dia punya ilmu, dia amalin sama dirinya dulu. Kemudian habis dia amalin, dia bagi orang lain. Diajarkan orang, dia tuntun orang lain. Dia beramal lagi buat dirinya. Tiap dia mengajarkan orang, dia pakai buat dirinya. Namanya ilmunya manfaat. Ada orang punya ilmu, ngajarin orang, tapi dirinya nggak kerjain. Orang-orang berbondong-bondong nanti masuk ke surga, dia ketinggalan. Kata murid-muridnya, guru, bukankah dulu guru yang mengajarkan saya? Kenapa sekarang guru berada di sini? Iya, memang saya mengajarkan kalian. Kebaikan yang saya ajarkan kalian kerjakan. Tapi aku sendiri sebenarnya tidak berbuat. Apa yang aku ajarkan, aku tidak lakukan. Na'udzubillah. Jadi sekarang mari kita berbuat untuk orang lain, tapi sebelumnya diri kita dulu. Mudah-mudahan kita sama-sama diredhoi oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah anaknya yang soleh yang mendoakan. Ini adalah masuk ke dalam kubur. Berapa orang tadi yang diajarin tuh, apa yang dia lagi kerjain? Masuk ke kubur kita. Orang gak bisa baca Quran, kita ajarin jadi bisa. Tiap dia baca Quran, masuk ke dalam kubur kita. Orangnya udah mati, berapa besar pahala Qurannya dia, masuk juga buat kita. Buat dia lain, buat kita lain. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan kita akan dapat meluangkan waktu kita untuk belajar dan kita beramal soleh, dan kita tidak akan sayang-sayang harta kita untuk mewujudkan cita-cita masjid ini. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian nanti akan dibicarakan oleh panitia ini bagaimana caranya kita akan bergerak bersama-sama mulai dari saat beberapa waktu yang lalu sampai hari ini sampai berikut. Berarti kita sudah punya tugas. Kita punya tugas sekarang di mata Allah, tugas yang mulia. Bukan urusan panitia, Bu, Bapak, adalah urusan kita semuanya. Kita bertanggung jawab masing-masing diri. Berapa yang akan kita keluarkan? Siapa saja yang akan kita ajak? Insya Allah semuanya akan ada pahalanya yang sangat besar. Nah, oleh karena itu, saya cuma berharap mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak diberikan rezeki yang halal, yang luas, yang berkah oleh Allah Ta'ala, sehingga kita tidak akan sayang-sayang. Dan bukan ini saja, kalau kita ngasih begini terus saja begini, ini lambat. Kalau bisa kita adakan barangkali suatu suatu event barangkali ya, barangkali nanti panitia akan mengemukakan ini, yang nanti di dalamnya itu ada. Seperti misalnya, kita kan belajar dari yang udah-udah nih, diadakan misalnya bazar umpama, dari ibu-ibu, ya, bapak-bapak yang punya kemampuan, yang punya kebisaan, punya yang bisa masak, bikin masakan apa saja di sini. Nanti siapa yang beli, semua orang yang belanja di situ, uangnya dari yang jualan ini tidak diambil, diserahkan semuanya untuk masjid. Jadi kita cuman mau menyumbang, tapi melalui tenaga kita. Kita masak sedikit bermodal, kita beli apa yang kita bisa, kita jualan. Di dalam bazar itu ada beberapa meja yang sudah siap menjadi dermawan. Dermawan fisabilillah. Kita harap Allah memberi rezeki kepada kita, kita belanja, kita masak, kita jual masakan kita. Orang beli, yang enak bikin, karena ini untuk masjid. Jangan asal-asalan, biarin aja. Kan bukan buat kita ini, laku kayak nggak laku terserah aja nanti. Jangan, niat bikin biar enak, biar laku, biar habis dagangan kita.
nanti kumpul uangnya itu tidak akan kita kantongin sedikit pun. Ini semuanya akan kita serahkan untuk masjid. Nah, biasanya nih ibu-ibu, bapak-bapak, kalau udah kumpul uangnya, niatnya kuat banget. Niatnya 100%. Tapi begitu uang kumpul, dengerin saya nih, dengerin Bu. Bu, biasanya uang nih, kalau menurut saya, bukan di buku, bukan di pelajaran ya, menurut saya, uang ujungnya ada setannya. Di ujung uang ada setannya. Jadi nanti uang itu akan berkata, kalau udah kumpul, jangan semua deh serahin, ambil dong dikit, kan kita udah capek, ambil dikit. Nah, ini jangan didengerin. Jadi kita udah niat semua bismillah, maka apabila kita udah bisa, berarti kita lulus dari ujian. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Itu satu jalannya. Nanti akan ada lagi pengembangan berikut, akan selalu ada, karena ini jumlahnya nggak sedikit. Tapi kita yakin, bismillah, mudah-mudahan dengan bismillah berkembang segala sesuatunya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, dukunglah. Kalau ada niat yang baik, jangan dikatakan yang bikin orang jadi down, bikin orang jadi hilang semangat. Oh, nggak punya duit mau bikin masjid segitu. Jangan suka bilang begitu. Nanti Allah marah sama kita. Bismillah, gimana ya, kegedean nggak? Enggak, insya Allah, karena ini yang udah ada. Ini yang kemarin kita lihat dari Bapak Afat sudah tunjukkan, rumah yang akan dibeli itu, kas gereja. Itulah barangkali rezeki kita, insya Allah. Apalagi mau tuker lambangnya, mau ditukar nanti. Ya, dari lambang seperti itu menjadi lambang yang berbeda. Alangkah bahagianya kita. Barangkali ini suatu tantangan dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak, kita bisa mewujudkan ini. Kalau memang bisa, berarti kita benar-benar sudah menjadi hamba-hamba Allah yang penuh keimanannya. Semoga Allah melimpahkan kesehatan, rezeki yang halal, yang luas, dan keberkahan buat kita, sehingga niat baik kita ini akan terwujud dengan sebaik-baiknya. Baiklah ibu-ibu dan bapak-bapak, Mas Aji yang selalu bersemangat untuk berkecimpung dalam perjuangan di sini. Nanti kalau memang kita sudah punya rumah sendiri, beda Bu sama numpang. Kalau rumah sendiri kita boleh ngapain aja. Kalau numpang diatur sama orang yang punya rumah, betul apa enggak? Kita mau ngapa-ngapain, Bu, tunggu, nggak boleh masuk. Saya mau sholat di dalamnya. Tar dulu, di sini lagi ada ginian, di sini lagi ada gituan. Nggak boleh nyalain lampu dulu, nggak boleh begini dan begitu. Karena ini rumah orang. Kita cuma tamu di sini. Tapi kalau sudah punya masjid sendiri, kapan aja mau sholat silahkan. Mau 2 rakaat kayak, mau 12 rakaat kayak, silakan sholat. Itu rumah Anda. Itu adalah rumah kita sendiri. Mari mudah-mudahan kita bisa memiliki ini. Saya walaupun datang dari Indonesia, tapi saya merasa Los Angeles ini adalah rumah saya juga. Karena pertama-tama datang kemari saya, Bu, ya. Sebelum kenal yang lain, saya datang ke sini. Jadi semua saudara-saudara kita di sini akrab rasanya. Walaupun saya pulang ke Indonesia, terkesan di dalam pikiran saya ibu-ibu yang ada di sini, bapak-bapak, selalu teringat-ingat. Mudah-mudahan ini kecintaan kita adalah karena Allah. Sampai mati kita akan dihimpunkan oleh Allah, insya Allah. Mari kita baca Fatihah. Semoga bapak-bapak yang selalu mengurus, para ustadz yang selalu aktif di majelis taklim ini tanpa kenal lelah, tanpa kenal kesibukan, mudah-mudahan. Dan ibu-ibu guru yang mengajarkan anak-anak, mudah-mudahan selalu mendapat pahala dari Allah, diberikan ganjaran fid dunya wal akhirah. Ibu-ibu yang hadir juga, yang selalu mendukung lancarnya majelis taklim, insya Allah dapat ilmu yang manfaat, dapat rezeki yang halal, yang luas, dimudahkan dalam mendidik anak-anak kita dalam rumah tangga, karena kita sudah mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Bapak-bapak diberikan pekerjaan yang bagus-bagus oleh Allah, diberikan uang-uang yang halal, yang berkah, yang bisa mendidik anak dan mencukupi rumah tangganya insya Allah. Dan kita bisa cukupkan uang kita untuk infak di jalan Allah. Semoga semua cita-cita kita terwujud. Dan para bapak-bapak yang lagi kurang sehat, ibu-ibu yang lagi kurang sehat, biar diangkat penyakitnya oleh Allah, biar sehat badannya, panjang umurnya, murah rezekinya. Para guru-guru, alim ulama yang ada di sini, para ustadz, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Ustadz Najib, Ustadz Said yang selalu mengisi pengajian, Ustadz Hadi, insya Allah diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala.
Dan yang meninggal dunia, keluarga kita, ibu bapak kita, saudara kita, anak, menantu, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Ta'ala, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Tidak lupa Ibu Maryam, kita doakan selalu semoga diberi kesehatan dan juga diangkat penyakitnya, panjang umur dalam taat, mati dalam husnul khatimah. Dan juga Bapak suami beliau, Bapak Suparjo, mudah-mudahan diberi kesabaran di dalam mengurus istrinya yang sedang sakit. Semoga keluarganya juga diberikan kesabaran. Juga Ibu Sundus, Ibu Sundus, kakaknya yang meninggal dunia kemarin, siapa namanya? Bapak Muhammad bin Saleh, semoga Allah Ta'ala ampuni dosanya, Allah maafkan segala kesalahannya, diterima segala amal baiknya, dan diluaskan kuburnya, dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dan insya Allah Bapak siapa tadi namanya? Muhammad Soleh, lupa Bu. Bapak Muhammad Soleh diberikan oleh Allah Ta'ala tempat yang tinggi, diberikan surga sebagai tempat tinggal akhirnya. Dan keluarganya yang ditinggalkan, mudah-mudahan diberi kesabaran, terutama istrinya tercinta, diberikan ketabahan hati, diberikan keikhlasan, dan juga anak-anaknya diberikan ketabahan, dikuatkan iman dan Islamnya, menjadi anak-anak yang soleh, yang bisa mengirimkan doa buat orang tuanya. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga diterima oleh Allah Ta'ala apa yang menjadi doa kita dan diijabah fid dunya wal akhirah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.